Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Teman-teman guru dan teman-teman guru penggerak di seluruh Indonesia, pada kesempatan pagi hari ini, saya Fuad Afriandi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Demak, akan melakukan coaching aksi nyata 2.3 praktek rangkaian supervisi klinik dengan percakapan kucing. Telah hadir di tengah-tengah saya, di depan saya, seorang guru dari jurusan broadcasting dan perfilman. Silakan Ibu paparkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Retno Anggi Triase, guru dari broadcasting dan perfilman SMK Negeri 1 Demak. Nanti di sini saya akan diwawancarai oleh Pak Fuad dalam tugas coaching, yaitu observasi pembelajaran pra-observasi dengan mapel PKK kelas 11 MPLB 1. Terima kasih. Semangat pagi Bu Anggi. Selamat pagi Pak Fuad. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anggi? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Anggi, izinkan saya calon guru penggerak Angkatan 11 pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan percakapan kucing praktik aksi nyata modul 2.3. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pra-observasi Ibu di kelas nanti sebelum kita melakukan seperti apa nanti Ibu. Ya, baik Pak Fuad. Baik, bisa kita mulai Ibu ya? Bisa. Baik. Yang pertama Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai pada pertemuan hari ini? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas saya nanti yaitu siswa dapat merencanakan produk usaha, kemudian yang kedua, siswa dapat berlatih memaksimalkan pelayanan terhadap konten atau konsumen yang akan mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat meminimalkan biaya produksi. Kemudian yang keempat, siswa dapat memaksimalkan laba atau keuntungan dari hasil produksi mereka. Seperti itu Pak Fuad. Baik. Selanjutnya Ibu, materi pembelajaran apa yang Ibu akan sampaikan nanti di kelas? Oke, materi saya yaitu perencanaan produk usaha. Oke. Selanjutnya Ibu, apa kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas Ibu? Oke, kegiatan pembelajarannya nanti di situ saya akan bentuk kelompok Pak Fuad. Di situ kami menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana kelompoknya saya bagi menjadi 3, yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Jadi nanti di situ mereka akan merencanakan produk apa yang akan mereka buat di kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, apa kesulitan yang mungkin nanti Ibu akan hadapi dalam menyampaikan materi di kelas Ibu? Oke, mungkin kesulitannya nanti kan tadi dibagi-bagi jadi 3 kelompok ya Pak Fuad. Ada auditori, kinestetik, dan visual. Mungkin di situ nanti yang auditori akan saya dampingi lebih lanjut karena mungkin mereka nanti akan banyak bertanya dan kesulitannya di situ. Selanjutnya Ibu, apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan evaluasi di akhir pembelajaran Ibu? Oke, yang ingin saya capai yaitu saya dapat memonitor agar kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Jadi memonitor hasil produksinya mereka seperti itu Pak Fuad agar maksimal. Kemudian yang kedua, mengatur penyediaan produk sehingga mereka mampu mencapai target produksi mereka. Jadi dalam kegiatan produksinya mereka bisa memenuhi target seperti itu Pak Fuad. Bisa dipasarkan, kemudian bisa diterima oleh konsumen. Baik. Begitu. Lalu siapa saja siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus selama pembelajaran nanti di kelas Bu Anggi? Oh ya, siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Di sini mungkin kelompok yang sama tadi auditori Pak Fuad, itu ada sebut namanya nggak Pak Fuad? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Mungkin ada Emma, ada Risma, kemudian ada Bayu, dan ada Sinta. Seperti itu. Baik. Lalu Bu Anggi, siapa yang Ibu libatkan dalam proses pembelajaran aktif nanti di kelas Bu Anggi? Yang saya libatkan yaitu siswa sendiri, ya terutama itu kan fokusnya kepada siswa, dan saya sebagai pengampu atau guru mata pelajarannya. Baik. Gitu.
Lalu Bu Anggi, kapan kegiatan pembelajaran Ibu akan dimulai dan akan berakhir Bu Anggi? Oke, pembelajarannya akan saya mulai besok pagi Pak Fuad. Ada di kelas 11 MPLB 1. Kebetulan saya juga ngajar lintas jurusan ya Pak Fuad, tidak hanya ya di broadcasting tapi juga ngajar di jurusan MPLB. Seperti itu. 11 MPLB 1. 11 MPLB 1. Siap. Lalu Bu Anggi, kapan Ibu berencana melakukan evaluasi pembelajaran Bu Anggi? Evaluasi pembelajarannya akan saya lakukan pada hari itu juga Pak Fuad, nanti di akhir pembelajaran. Jadi setelah mereka mengumpulkan produknya secara berkelompok tadi, kemudian saya akan membagikan evaluasinya saat itu juga di akhir pembelajaran sebelum penutup. Baik Bu Anggi. Lalu Bu Anggi, kapan Ibu akan memberi umpan balik kepada siswa Ibu? Umpan baliknya akan saya lakukan setelah melakukan evaluasi ya Pak Fuad. Jadi di akhir sebelum saya tutup pembelajarannya pada hari itu, maka semua siswa akan saya suruh melakukan umpan balik terhadap pembelajaran yang kita lakukan pada hari itu juga. Baik. Lanjut Bu Anggi, di mana kegiatan pembelajaran Ibu nanti akan berlangsung Ibu Anggi? Pembelajarannya akan kami lakukan di dalam kelas. Baik. Ya, di kelas nanti dibentuk kelompok-kelompok, duduknya sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah kami tentukan. Oke. Selanjutnya Bu Anggi, di mana kegiatan atau di mana siswa akan duduk atau berkelompok dalam pembelajaran? Ya, siswa akan duduk berkelompok sesuai dengan pembagian berdiferensiasi tadi ya Pak Fuad, auditori, kinestetik, visual. Jadi itu nanti tempat duduk mereka diatur sesuai dengan kelompok itu tadi. Jadi mereka akan duduk mengelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Baik. Minatnya seperti itu Pak Fuad. Baik Bu Anggi, lalu Bu Anggi, mengapa Ibu memilih materi terkait tadi Bu Anggi, materinya itu? Materi produksi ya? Produksi. Karena materi ini kan berlanjut Pak Fuad. Jadi kemarin kita melakukan materi wirausaha, kemudian lanjutannya yaitu membuat produk wirausaha. Jadi ini kenapa saya pilih, karena sesuai dengan urutannya begitu. Sesuai CP yang ada dari pemerintah begitu Pak Fuad. Baik. Selanjutnya Bu Anggi, mengapa Ibu memilih metode pembelajaran? Metode pembelajaran yang saya pilih yaitu berdiferensiasi karena itu sesuai dengan minat siswa ya Pak Fuad. Jadi siswa sekarang kan mungkin beda dengan siswa saat kita sekolah dulu ya Pak Fuad. Jadi siswa sekarang mungkin ada yang senang, Bu saya senang dengan melihat YouTube jadi saya paham gitu. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan atau keinginan mereka. Bu saya senang baca buku, oh iya berarti kelompok-kelompoknya itu sesuai dengan minat dan kesukaan mereka gitu Pak Fuad. Siap Bu Anggi. Lanjut Bu Anggi, mengapa Ibu memilih media atau alat bantu ketika dalam proses pembelajaran? Ya mungkin media yang kita pakai yaitu handphone ya Pak, karena jarang yang punya laptop. Ada laptop juga, cuma paling satu kelas itu hanya 3 atau 4 orang. Jadi yang lain menggunakan handphone. Nanti presentasinya menggunakan Canva seperti itu. Baik, lanjut Bu Anggi. Mengapa Ibu memilih siswa-siswa tertentu untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Ya, karena siswa-siswa yang saya pilih ini mungkin siswa yang punya keahlian lain ya Pak Fuad. Mungkin dia, oh ya saya senang dengan melihat YouTube, saya jadi paham Bu. Jadi itu yang saya pilih. Kemudian ada lagi yang saya dengan membaca Bu, saya jadi paham. Kemudian lagi saya dengan penjelasan dari Bu, saya sudah cukup Bu, saya sudah paham. Jadi itu berdasarkan keinginan mereka masing-masing. Baik Bu Anggi, selanjutnya bagaimana Ibu akan memulai pembelajaran nanti di kelas? Saya akan memulai saat jam pelajaran saya tiba ya Pak Fuad. Jadi saya akan masuk ke kelas mereka, kemudian membriefing, kemudian ngasih pengarahan, membagikan LKPD, kemudian kami akan melanjutkan diskusi di kelas. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana Ibu menjelaskan materi yang sulit ketika nanti dalam pembelajaran Ibu? Oke, materi yang sulit mungkin yang mereka belum paham, nanti saya akan menggunakan media agar mereka paham. Kemudian saya juga akan melakukan praktek langsung Pak Fuad, jadi menjelaskan dengan memberikan contoh secara langsung. Jadi kalau memberikan contoh secara langsung maka siswa akan lebih paham dan mereka langsung praktek, langsung eksekusi. Jadi mungkin di situ akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi tidak hanya materi saja, tidak hanya teori, tapi kita langsung mempraktekannya.
seperti itu Pak Fuad. Itu akan lebih mudah diingat oleh siswa dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Baik Bu Anggi, saya kira cukup terkait dengan percakapan kucing kita hari ini. Oke Pak Fuad. Hasil nyata 2.3 modul saya sebagai angkatan CGP angkatan 11. Jadi Pak besok Fuad. kita akan melakukan pasca ya Bu ya, berarti ya. Observasi dulu. Observasi dulu ya Bu ya. Ya, observasi dulu nanti di kelas saya 11 MPLB 1 ya Pak Fuad. Kelasnya ada di bawah. Di bawah. Nggih. Siap. Begitu kawan-kawan guru dan kawan-kawan guru penggerak dimanapun berada, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa ketuanya? Ya, silahkan dipimpin. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Oke, sudah berdoa ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Lil. Oke, berarti masuk semua ya hari ini ya. Coba cek sampah ada di sekeliling kalian, ada sampahnya apa tidak? Kalau ada silahkan diambil, dibuang ke tempat sampah. Ya. Semuanya? Tidak ada? Oke, sudah bersih semua ya. Berarti yang piket hari ini berarti tanggung jawab sekali. Sudah membersihkan sampah dengan baik. Oke ya. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Apa saja coba? Di kelas? Harus bersih. Kemudian? Tidak boleh bermain HP. Kemudian apa lagi? Tidak boleh tidur. Kemudian? Tidak boleh makan. Kalau minum boleh enggak? Boleh. Oh, berarti di jamnya Bu Anggi kalian hanya boleh minum. Semuanya yang lain yang sudah kalian sepakati bersama tidak boleh dilakukan. Oke. Paham ya? Bisa dimulai pelajarannya? Bisa. Masih ingat pelajaran kita kemarin apa? Masih kewirausahaan. Ya, coba Aurora apa Aurora? Kewirausahaan. Coba Aurora? Kewirausahaan, Bu. Kewirausahaan ya, bener. Pelajaran kita kemarin tentang kewirausahaan. Oke, ada yang tahu apa itu kewirausahaan? Ya, coba Mala. Kewirausahaan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menciptakan peluang usaha. Iya, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan peluang usaha. Dari sekian banyak ini, siswa-siswa saya yang ada di kelas 11 MPLB 1, apakah ada yang ingin menjadi seorang wirausaha sukses? Ada. Banyak ya. Semuanya pengen jadi orang sukses? Sukses berwirausaha? Iya, oke. Selanjutnya, kita hari ini akan belajar tentang produk wirausaha. Ada yang tahu apa saja itu? Mungkin produk-produk yang ada di wirausaha yang bisa dijual mungkin. Ya. Ayo, Indriana. Contohnya ada tas rajut, Ada tas rajut, kemudian apa lagi? terus ada cermin, Terus? ada dream chatter, Iya. Kira-kira itu semua yang kamu sebutkan bisa dijual? bisa. Bisa. Memiliki harga jual? Oke, semuanya memiliki harga jual. Sekarang kalian silahkan berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin ya. Ada kelompok apa saja?
auditori, kemudian kinestetik ya, sesuai gaya belajar kalian. Silahkan duduk mengelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Mengelompok. Ya. Oke, kita ice breaking dulu biar kalian tambah semangat. Yel-yelnya apa ini kira-kira? Siapa yang berani memimpin untuk ice breaking? Aurora? Yuk Aurora. Yuk. Semangat ya? Yuk teman-teman semuanya kita ice breaking bareng sama Aurora. Teman-teman kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Kurang semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Terima kasih Aurora. Terima kasih semuanya. Beri aplaus untuk kalian semuanya. Oke, silakan kalian buka di WA Group. Di situ sudah Bu Anggi bagikan bagaimana langkah-langkah diskusi kalian, ya. Nah, silakan berdiskusi, tentukan produk apa yang akan kalian buat, ya. Produknya kemudian ditulis keuntungan dan kelebihan dari produk yang akan kamu pilih. Kemudian kira-kira nanti di pasaran gimana, laku atau tidak, gitu ya. Silakan berdiskusi sesuai dengan petunjuk yang ada di grup WhatsApp kalian masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi selama 10 menit. Sudah, kalau sudah berarti presentasi ya. Silahkan, siapa yang berani presentasi terlebih dahulu sebelum saya tunjuk. Oke.
Oke, ya kelompoknya Ayu. Fiona. Oh iya, kelompoknya Fiona. Silakan Fiona dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Anggi karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil produk yang sudah kami diskusikan dan kami buat dengan sepenuh hati. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Fiona, absen 29, dan rekan saya Hairotun Nisfa, absen 18. Sofiaton, absen 31. dan saya Risma Alma Vitasari, absen 27. Jadi kelompok kami memilih untuk membuat kap lampu dari kerang karena kami memanfaatkan limbah dari cangkang kerang yang ada di sekitar daerah Sayung. Dan kami menyusun dan merangkai satu persatu hingga membentuk kap lampu. Kerajinan kap lampu dari kerang memiliki kelebihan yang menawarkan desain unik, ramah lingkungan, potensi ekonomi, dan memiliki ketersediaan bahan baku yang mudah. Selain memiliki kelebihan, kerajinan kap lampu dari kerang juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ketahanan terhadap panas. Yang kedua, proses pembuatan. Yang ketiga, keterbatasan desain. Yang kelima, proses perawatan. Jika produk kami dijual, itu akan menyentuh harga kisaran 40 hingga 45.000 rupiah, dikarenakan proses pembuatan yang cukup lama dan pengumpulan bahan itu membutuhkan waktu sekitar seminggu hingga 2 minggu. Sudah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga ibu bapak guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause untuk kelompoknya Fiona. Lagi apa udah? Lagi. Oke. Sekarang kelompok yang berani maju lagi. Kelompoknya siapa? Sana apa ini? Oh. Kelompoknya Ayu. Saya. Silakan kelompoknya Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami di sini akan memperkenalkan produk hasil karya kami yang bernama Mahkota Suning Bali. Saya Syarif Hidayatullah. Saya Ayu Istiqomah. Saya Aulul Ratria Mesya. Saya Aunatur Rahmah. Agar kalian lebih mengenal detail produk kami, maka teman saya akan menjelaskan. Aunatur Rahmah. Mahkota Suning Bali yaitu salah satu aksesoris kepala adat Bali yang digunakan untuk berbagai acara. Misalnya yaitu pentas seni, karnaval, dan juga tari. Terus ini juga terbuat dari bahan yang mudah seperti besi, kawat, dan juga plastik laminat. Terus mahkota ini juga serupa dengan bando atau mahkota yang dilengkapi dengan sanggul. Jadi bahan mahkota tunting ini terdiri dari plastik laminated, terus sama manik-manik, sama ada benang, terus sama plastik bando, juga pewarna cat semprot. Begitu. Sekian. Terus kenapa kelompok kami
memilih produk ini yaitu produk apa tadi Kak produknya? Mahkota stan. Ya, karena memiliki keindahan daerah Bali serta memiliki tradisi yang memiliki makna spiritual serta bahan-bahannya dapat ditemukan yang telah disebutkan oleh Kak Laura tadi ya, yang bisa dapat ditemukan di sekitar kita serta dapat mengasah kemampuan kerajinan tangan kita. Dan kalian bisa join pembuatannya ya. Dan juga bisa dijual kembali dan mendapatkan uang. Harga dari mahkota ini yaitu bisa 15 ribuan. Murah nggak nih? Ya, kalian bisa beli ya atau buat sendiri juga boleh. Cukup sekian pengenalan produk dari kelompok kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang telah memperhatikan pengenalan produk kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompoknya Aurora. Oke. Itu tadi ya diskusi dari masing-masing kelompok ya. Ada yang pertama tadi lampu ya. Kap lampu terbuat dari kerang. Itu didapat dari kerang yang ada di Sayung ya, daerah sekitar kalian. Kemudian yang kedua yaitu bando. Bando yang bertemakan daerah adat Bali. Seperti itu ya. Jadi dari produk-produk yang sudah kalian buat tadi ya, kira-kira itu bisa dijual apa tidak? Bisa. Semuanya berarti memiliki nilai jual. Kalau dipasarkan banyak yang minat atau tidak? Banyak. Siapa yang bisa menjawab? Coba contohnya untuk produk bando yang dari Bali tadi itu biasanya dipakai untuk apa? Karnaval, ya betul. Kemudian pertunjukan, nari, terus pentas seni, acara adat Bali. Jadi produk yang dibuat oleh kelompoknya Aurora berarti bermanfaat ya. Banget, itu yang punya kelompok langsung kenceng banget gitu ya. Kemudian yang kap tadi, kap lampu itu biasanya dipakai untuk apa? Hiasan ya. Oke, hiasan rumah, hiasan sebagai penambah estetik di ruang tamu ya. Kemudian apa lagi? Apa? Mempercantik rumah, menambah estetik ya. Oh iya, sesuai dengan anak muda sekarang. Oke, gitu ya. Itu tadi produk-produk kalian. Kemudian dari pembelajaran kita pada siang hari ini ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lempar pertanyaan ke kalian? Yang mau tanya dulu, tanya. Sudah paham tentang pemilihan produk? Jadi harus disesuaikan dengan daerah sekitar, kebutuhan masyarakat sekitar kita. Misal nih, kalian hidup di Kutub Utara. Berarti daerahnya panas apa dingin kira-kira kalau di Kutub Utara? Dingin. Kalau jualan es teh di sana kira-kira laku apa tidak? Tidak. Kalau yang laku jualan apa nih di Kutub Utara? Ya bakso. Berarti bakso. Terus apa lagi? Mie ayam, seblak ya. Itu seneng. Itu kesukaanmu semua itu kayaknya. Lah berarti kalau saya kasih gambaran di Kutub Utara jualan es laku apa tidak, kalian sudah bisa menjawab. Berarti kalian sudah bisa tahu bagaimana menentukan produk yang akan kita jual, disesuaikan dengan lingkungan atau daerah sekitar kita. Kalau tadi berarti di Aurora itu banyak anak-anak yang pentas mungkin di sana. Jadi dia membuat produk bando yang bertemakan Bali. Kemudian yang kelompoknya
Fiona mungkin di sana karena banyak kerang, daripada tidak dimanfaatkan maka dibuat kerajinan yang mungkin nanti dijual kepada wisatawan. Ada yang berkunjung ke itu mangrove? Oh ya, dijual di sana berarti nanti akan laku. Kemudian yang lain untuk tas sendiri mungkin kira-kira akan dipasarkan di mana? Itu sepertinya pasarnya kalau tas itu ibu-ibu arisan gitu ya. Kayak saya nanti ya ibu-ibu yasinan itu bisa tempat apa? Tempat buku yasin ya, kosidahan untuk menaruh HP, dompet dan lain-lain ya. Kemudian yang lain nih ada tas kecil ini kira-kira ini apa namanya untuk kalau tas sekian berarti biasanya dimanfaatkan anak-anak muda. Anak-anak muda seperti kalian ya, buat healing, main gitu ya, buat tempat HP gitu ya. Yang malas ribet bawa tas ransel besar berarti bawanya tas kecil gitu. Kemudian yang lain lagi tadi apa ya? Dulu mungkin ini juga hiasan ya, untuk hiasan. Oke. Berarti oh ya kaca itu berarti pangsanya siapa kalau kaca? Perempuan, cewek-cewek biasanya kalian sering bawa kaca ya di depan kelas. Kalau ada pelajaran juga ngaca mungkin lah itu dipasang di belakang biar nanti lebih jelas wajahku. Oh ya aku ayu apa durung gitu ya. Berarti nanti yang membeli itu berarti anak-anak muda juga ya. Oke, itu ya pelajaran kita hari ini. Berarti kalian sudah bisa mengambil intinya, kemudian kalian bisa mengembangkannya, kemudian kalian bisa menentukan oh iya, yang cocok tak jual di sini tuh apa. Kalian sudah bisa menentukan. Kalau cuaca panas seperti ini biasanya jualan apa yang laku? Es kuut. Ya. Berarti kalian sudah bisa ya, sudah tahu ya. Oke, dari pelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke. Jadi ada yang berani menyimpulkan apa tidak pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya bisa mengetahui berbagai macam produk yang ada yang bisa diperjualbelikan. Dengan hal itu, saya menjadi paham tentang pemilihan produk wirausaha. Iya, oke. Refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian bisa tahu produk-produk apa yang cocok dijual di mana, gitu ya. Jadi bisa membedakan, oh produk ini cocok tak jual di daerah sini, produk ini cocok tak jual di daerah sini, gitu ya. Jadi nanti ke depannya kalau kalian menjadi seorang wirausaha, itu tahu area-area mana harus menjual apa, gitu ya. Paham ya? Oke, untuk evaluasinya nanti Bu Anggi kirim di link kalian ya, pakai link yang akan Bu Anggi share di grup WA kalian ya. Itu nanti silakan dikerjakan, nanti Bu Anggi koreksi di rumah ya. Untuk pembelajaran kita besok yaitu memasarkan produk. Berarti tadi kan membuat, merencanakan, kemudian besok pelajaran kita selanjutnya yaitu memasarkan. Silahkan produk-produk yang sudah kalian buat tadi dijual. Jadi setelah dipasarkan nanti kalian juga harus menentukan untung atau rugi. Misal modalnya tadi 20.000, berarti kalian harus menjual berapa supaya mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Anggi akhiri ya, Cah. Ada yang mau tanya mungkin sebelum Bu Anggi tutup? Tidak? Oke, kalau tidak ada, Bu Anggi akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bu Anggi tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas itu dulu memimpin doa dulu ya sebelum kalian pulang, berdoa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Dah ya.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas, hari ini ya, di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Demak akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Anggi. Ya, kemarin kita sudah melakukan observasi nggih, Bu. Nggih, Pak Nggih. Fuad. Baik. Sekarang saya akan bertanya dulu, Bu, terkait pengalaman kemarin di kelas, Bu. Nggih, Pak Fuad. Selama observasi nggih, Bu. Ya, Siap, Bu Anggi? siap insya Allah. Baik. Menurut Bu Anggi, menjadi momen paling berkesan dalam proses pembelajaran kemarin di kelas apa, Bu? Menurut saya momen berkesannya itu saat presentasi kelompok ya Pak Fuad. Jadi di situ siswa saya itu antusias sekali. Kemudian mereka mempresentasikan produk-produk yang sudah mereka pilih dengan baik. Kemudian menggunakan media Canva, ada yang PPT gitu Pak Fuad. Jadi menurut saya itu sangat berkesan sekali. Baik. Lanjutnya Bu Anggi, apa kendala atau kesulitan yang Ibu hadapi selama pembelajaran di kelas Ibu? Mungkin ada beberapa kendala. Jadi dalam satu kelompok itu kan ada beberapa siswa yang kurang aktif Pak Fuad. Jadi saya harus mengingatkan untuk siswa-siswa yang kurang aktif itu untuk bisa ikut aktif teman-temannya, seperti itu Pak. Jadi hanya beberapa, tidak semuanya. Jadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Di situ mungkin kesulitan saya untuk memberitahu biar semuanya ikut aktif dalam kegiatan kelompok kemarin. Baik. Selanjutnya, materi yang paling sulit atau yang sulit dipahami ketika di kelas apa Bu Anggi materinya? Materi yang sulit dipahami oleh siswa. Nggih. Karena kemarin itu kebetulan pemilihan produk yang untuk mereka pilih ya Pak untuk jualan. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan untuk ya. siswa ya. Jadi mereka memilih produk-produk sesuai dengan daerah sekitarnya. Oke. Jadi yang mungkin laku dijual di daerah mereka masing-masing. Seperti itu Pak Fuad. Oke, siap. Selanjutnya Bu Anggi, apa yang membuat Ibu merasa puas dengan hasil pembelajaran kemarin Ibu? Menurut saya yang menjadikan saya puas karena semua siswa itu antusias, kemudian mereka mengeluarkan produk-produk yang ada di daerah sekitar mereka masing-masing, kemudian mereka meramunya menjadi sebuah produk yang layak untuk dijual. Nggih. Siap. Untuk mendapatkan uang tentunya. Penghasilan ya. Nggih. Selanjutnya Ibu, apa yang Ibu lakukan secara berbeda pada pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya Bu Anggi? Oh iya, mungkin saya akan merubah strategi pembelajarannya. Jadi untuk siswa-siswa yang tadinya kurang aktif tadi, mungkin akan saya kelompokkan sendiri nanti Pak Fuad biar mereka ditambah proyeknya biar mereka lebih aktif seperti itu Pak Siap. Fuad. Jadi untuk yang sudah aktif biar lebih aktif lagi, maka ditambah juga seperti itu mungkin nanti. Baik, selanjutnya Bu Anggi, siapa siswa yang paling aktif atau berpartisipasi ketika di kelas? Yang paling aktif di situ diantaranya ada Nova, ada Ananta, kemudian ada Miswar, ada Anam, kemudian ada Lulu, Siap. ada Nisa. Nggih. Pak Fuad. Itu mengapa Bu Anggi kalau saya boleh tahu? Kalau dia itu tidak usah dijelaskan, jadi sudah paham sendiri langkah-langkah kerjanya seperti apa. Kemudian dia punya ide, Bu, cari produk ini ya Bu, gitu. Jadi tidak usah mendapat bimbingan, mereka sudah punya ide sendiri Pak Fuad. Siap. Lebih kreatif mereka. Baik. Begitu. Siap. Selanjutnya Bu Anggi, siapa yang siswa perlu mendapatkan perhatian lebih nih Ibu?
yang perlu mendapatkan perhatian lebih ada Emma, nggih. ada Bagas, ya kemudian ada Cindy, Nggih. ada Sinta. Siap. Itu mereka kurang aktif jadi diem aja kalau nggak ditanya atau nggak diajak temennya itu kurang idenya kurang keluar gitu. Keluar, Mungkin siap. karena dia malu atau gimana, nanti coba saya tanya-tanya lagi ya Pak ya. Iya, siap. Itu tadi mengapa? Karena tadi itu ya Bu ya, kurang aktifnya kenapa Bu tadi? Mungkin Bisa diulangi iya lagi? diem aja itu saya juga belum tahu. Nggih. Dia cenderung diem, tidak apa ya mau berbagi dengan temannya, anaknya introvert. Waduh. Nanti akan saya cari tahu dulu ya Pak. Siap, kenapa dia tidak aktif di kelompoknya. Kelompok. Siap Bu Anggi. Selanjutnya Ibu, siapa yang memberi kontribusi paling besar dalam diskusi kelompok? Yang memberikan kontribusi paling besar ya itu tadi anak-anak yang aktif tadi, ada Lulu, ada Novan, ada Miswar, ada Anam, itu tadi Pak. Jadi dia cenderung kayak menguasai kelasnya gitu. Jadi Siap. dia aktif sekali, dia memilih produk-produk yang bagus menurut saya, kemudian yang unggul di sekitar lingkungannya. Kemudian ada yang sudah dijual juga Pak Fuad, jadi produknya gitu. sudah laku, ada yang membeli. Gitu. Nggih. COD-nan dengan teman di sekolah lain. Teman Gitu. Jawab nggih, siap. Selanjutnya Bu Anggi, kapan siswa mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan atau bosan dalam kegiatan pembelajaran kemarin Bu Anggi? Ya, mungkin kebingungan atau kebosanan siswa itu saat diskusi kan waktunya kemarin itu 5JP ya Pak Fuad. Iya, Jadi siap. 5JP di situ untuk produk-produknya mungkin mereka sudah membuatnya dari rumah. Oke. Jadi di sekolah tinggal melanjutkan. Jadi ada waktu jeda yang mereka mungkin ngapain ya gabut kayak gitu. Jadi untuk medianya kanvanya juga mereka kan sudah mahir Pak Fuad. Jadi Iya. sudah selesai paling 1 jam itu sudah selesai. Jadi disitulah momen menunggu waktu itu yang mereka mungkin gabut. Gabut, Oke. siap nggih. Selanjutnya Bu Anggi, kapan momen di mana siswa itu paling antusias Bu Anggi? Nah, paling antusias di sini adalah saat presentasi Pak Fuad. Jadi mereka memaparkan produk-produk yang sudah mereka bawa Oke. dari rumah dan kemudian diselesaikan di sekolah tadi dalam kelompok tadi. Jadi saat presentasi mereka itu antusias sekali menunjukkan produknya. Oh, ini saya produk ini gitu Pak Fuad. Jadi mereka senang banget pas presentasi. Berarti ketika presentasi Nggih, mereka presentasi antusias sekali. Siap, nggih. Selanjutnya Bu Anggi, kapan Ibu merasa perlu memberikan penjelasan tambahan? Menurut saya perlu memberikan penjelasan tambahan itu saat mereka kebingungan dalam memilih produk. Awalnya kan mereka produk apa ya gitu. Oke. Terus saya kasih masukan, saya beri penjelasan produk yang mungkin ada di sekitar kalian. Jadi kan Oke. mungkin di daerahnya Lulu nih misalnya, di daerahnya kan saya tanya daerahmu panas apa dingin, daerahnya panas Pak. Jadi di Oke. situ produk mungkin yang laku dijual di daerah panas itu mungkin es teh seperti itu kan Oke, Pak Fuad. siap. Nggih. Kemudian ada lagi Novan, itu rumahnya kan Sayung dekat dengan pantai. Di situ ada apa Novan? Ada kerang lah. Itu jadi saya memunculkan ide-ide dulu, memancing mereka sih Pak, idenya tetap dari mereka. Cuma saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, daerahmu itu ada apa seperti itu. Jadi mereka bisa mengeluarkan idenya. Nggih, siap. Lanjut Bu Anggi, di bagian mana ketika kegiatan pembelajaran itu kurang efektif Bu Anggi? Di bagian yang kurang efektif mungkin saat menunggu tadi Pak Fuad, sama menunggu jamnya selesai itu tadi, dengan anak-anak sudah selesai semua proyeknya, kemudian waktunya masih itu tadi. Jadi mungkin anak-anak agak Bosan ya. Nggih. Selanjutnya Bu Anggi, di bagian mana siswa yang paling terlibat, paling aktif? mungkin ini hampir sama tadi ya Pak Fuad. Jadi di bagian presentasi tadi, Nggih. yang aktif presentasi sama pemilihan produk tadi. Nggih. Saat menentukan, oh saya mau pakai produk ini nih, itu. Jadi di situ siswa terlihat aktif sekali di situ. Kemudian saat membuat produknya juga aktif juga, semua kelompok terlibat di situ. Jadi mereka membuatnya bareng-bareng dengan teman kelompoknya di situ tadi. Berarti tetap berpusat pada siswa ya Bu Nggih, ya? berpusat pada siswa. Baik. Jadi saya hanya sebagai fasilitator. Fasilitator Ibu Nggih. ya. Baik. Terus Ibu ketika dalam pembelajaran itu menggunakan strategi apa Ibu? Model apa Ibu? Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran
berdiferensiasi. Kemudian saya membentuk kelompoknya, ada kelompok auditori, ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Oke. Seperti itu Pak Fuad. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka. Bu, saya nonton YouTube dulu ya Bu, gitu. Ada yang gitu. Bu, saya baca dulu ya Bu. Gitu. Jadi saya kelompok-kelompokkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Siap, Bu Anggi, luar biasa. Selanjutnya Bu Anggi, adakah kesulitan ketika pembelajaran, terutama siswanya mengalami kesulitan? Kesulitannya mungkin saat mereka tadi memilih awalnya tadi Pak Fuad. Jadi untuk memunculkan ide mereka itu bingung awalnya. Sebelum saya pancing, oh di daerahmu ada apa, di daerahmu ada apa gitu. Baru itu ide itu muncul. Kesulitan di awal menentukan produk apa yang akan mereka pilih. Oke. Selanjutnya Bu Anggi, mengapa Ibu merasa puas atau tidak puas dengan hasil pembelajaran? Mungkin di sini saya merasa puas sekali nggih, dengan pembelajaran yang berjalan di kelas kemarin nggih Pak Fuad, karena di situ siswa terlibat langsung, kemudian siswa aktif dalam diskusi kelompoknya, kemudian siswa aktif dalam menentukan produknya tadi, membuat kan di situ ada menentukan ide dulu kemudian membuat. Jadi semuanya aktif. Menurut saya itu pembelajarannya Berpusat pada siswa ya. Pada siswa. Lalu Bu Anggi, selanjutnya bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang muncul selama pembelajaran? Selama pembelajaran untuk mengatasi kendalanya, jadi di situ tadi ada siswa yang mungkin kurang aktif tadi Pak Fuad, saya langsung mendekatinya. Saya tanya ada masalah apa, kenapa kamu diem aja gitu. Jadi saya dekati satu-satu siswa yang mungkin kurang aktif tadi, ada yang melamun, ada yang diem aja. Kemudian oh Bu saya ini gitu. Jadi mereka apa ya, mengeluarkan keluh kesahnya. Saya mungkin di kelompok ini saya tidak dianggap Bu, ada yang gitu. Oh jadi saya kasih tahu teman-temannya untuk semuanya bisa dirangkul jadi satu. Gitu Pak Fuad. Selanjutnya Ibu, apakah ketika kegiatan pembelajaran Ibu menggunakan ice breaking? Ya di awal pembelajaran sebelum apa ya Pak, mulai membentuk kelompok tadi saya memakai ice breaking biar siswa tetap semangat. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara Ibu memberikan umpan balik nih Bu kepada siswa nih Bu? Memberikan umpan balik saya ajukan dulu ke siswanya ya Pak. Jadi siswa dulu yang memberikan umpan balik, bagaimana menurut kalian pembelajaran Ibu pada hari ini. Jadi mereka menyampaikan mungkin Ibu kurang ini. Jadi mereka menyampaikan dulu, kemudian setelah itu baru saya ngasih umpan balik ke mereka. Kalian sudah aktif untuk kelompok ini, untuk si A mungkin ada beberapa siswa yang belum aktif begitu Pak. Jadi di akhir pembelajaran setelah melakukan evaluasi saya melakukan umpan balik baik dari siswanya maupun dari saya sendiri. Satu lagi Bu, evaluasinya Ibu bagaimana bentuknya Ibu evaluasinya? Untuk evaluasi saya di hari itu juga Pak Fuad. Jadi di hari itu juga setelah selesai mereka presentasi, kemudian saya bagikan lembar evaluasi ke siswa. LKPD ya Bu ya? Enggak, LKPD kan untuk diskusinya tadi. Setelah itu kan dikumpulkan, kemudian ada presentasi, setelah itu ada asesmen akhir. Jadi akhir dari bab tersebut atau capaian pembelajaran tersebut Pak Fuad. Jadi saat itu juga saya kasih, kemudian saya koreksi, kemudian saya umumkan ke siswa siapa yang mendapat nilai baik, siapa yang mungkin kurang. Saya kira cukup Bu Anggi. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas percakapan kucingnya hari ini. Semoga kedepannya Ibu menjadi seorang inspirator buat kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih juga kepada Bu Wit telah menyempatkan waktu di sekolah kami Ibu SMK Negeri 1 Demak. Sekali lagi tetap semangat Bu Anggi buat mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih juga Pak Fuad sudah memberikan masukan untuk pembelajaran saya di kelas hari ini. Terima kasih juga Bu Wit sudah menemani kami coaching di sini. Demikian percakapan kami hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.